Yes, sir. Yes, sir. Hosni Imam from the Kuwait News Agency. There is still wide concern in the Israel for amendments to that roadmap application. Well, the roadmap will be published, and I think it's right that the Palestinian leadership and the State of Israel receive the roadmap first before we commenting on the detail of it. Barbaric terrorist acts. But we also... Nah, tadi sekolah sekolah terus mandi terus berangkat. Mandi nggak tadi? Pasti tadi benar. Ada beasiswa ke Baghdad sekarang, ke istri. Beasiswa ke Baghdad. Baghdad. Baghdad University. Baghdad University. Bukan beasiswa itu. Masuk surga, Pak. Ya. Masuk surga. Masuk surga. Topiknya nanti membohongan gitu. Harus masih diskurs itu, Pak. Masuk surga atau ke sana itu atau gimana? Dulu ada kawan saya di Padang bacanya University of Jihad Palestine. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa dzikrullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwanul muslimin yang sama berbahagia. Alhamdulillah bahwa pada sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berkenan hadir pada acara yang telah kita rencanakan sebelumnya, yaitu pengajian yang merupakan kegiatan mingguan. Dan istimewanya pada sore hari ini adalah bahwa kita kehadiran tamu yang untuk sebagian kita yang di tanah air sudah mengenal beliau, sering tampil di televisi dalam ceramah agama, dan alhamdulillah pada sore hari ini beliau telah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan siraman rohani utama keagamaan kita. Bapak-bapak dan ibu sekalian, adapun saya akan bacakan biodata beliau. Nama Bapak Muhammad Syafi'i Antonia, lahir di Sukabumi 12 Mei 1967. Pendidikan sekarang ini di University of Melbourne, Australia, PhD candidate. Kemudian Fakultas Ekonomi, International Islamic University Malaysia, MSc in Banking and Finance. Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi, University of Jordan, Amman, Jordania. Kemudian keluarga, istri bernama Insinyur Mirna Rafki MM. Pengalaman organisasi 1998 sampai sekarang atau 2001, Ketua Binaul Ummah Foundation Jakarta. 1997 sampai sekarang 2001 ya ini, maaf ini. Sekretaris Yayasan Haji Karim Oi Jakarta. 1993 sampai 2001 Sekjen Islamic Consultative Council for Ethnic Chinese and Aboriginals Jakarta. Tahun 1992 sampai 2001 anggota Jakarta Organization of Islamic Conference Economic Consultative Council Forum Jakarta. Syariah Bank Muamalah Indonesia dan PT Takaful Indonesia. 2 Sekretaris Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia. Consultancy Institution on Islamic Banking and Finance. Kemudian anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Oh ya. Saya dari Padang. Saya kuliah di Birmingham University, Master of Education, dan insya Allah bulan April ini akan kembali ke tanah air. Saya kerja di kantor wilayah Depdiknas Sulawesi Tenggara.
sudah berkeluarga dan punya anak 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryawan Murfiati, biasa dipanggil Pak Surya. Saya sini bersama keluarga dan 1 anak. Sudah lebih dari 3 tahun, tapi belum selesai. Insyaallah dalam Biasanya lebih lah. insyaallah minta doa Bapak semua, insyaallah. Di Indonesia saya bekerja di Universitas Mataram, dosen di Universitas Mataram yang di jurusan teknik sipil. Di Wolverhampton University, kerja di Indonesia nggak ada, Kerja di sini lagi. jabatan juga nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subhan, cuman Subhan. Instansi saya dari ITS Surabaya. Saya studinya agak jauh di Cranfield, Swindon. Sekarang awal tahun ketiga. Doakan insya Allah bisa selesai on time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Abdillah, biasa dipanggil Riza. Di sini teman sekelasnya Ferry, sama juga ambil Management Finance, tinggal di dekat university. Asal di Indonesia, masih tinggal dengan orang tua di Medan. Kayak tadi, belum berkeluarga. Doakan mudah-mudahan setelah selesai bisa berkeluarga. Nonton dari sini. Ketua PPI lah. Secara tidak sengaja dipilih jadi ketua PPI. Nama saya Darmawan. Saya tinggal di sini di Wolverhampton bersama keponakan saya. Dan saya di sini belajar di College di Kanok, Wolverhampton, mengambil jurusan Art and Design. Mungkin tahun 2004 saya insyaallah. Kemudian saya baru 2 hari ini mendapat kemalangan, orang tua saya meninggal. Maka saya telah berkeluarga, saya masih di Indonesia. Hanya itu deh. Nama saya Agus, panggilannya ya Agus. Lengkapnya Muhammad Agus Mulyana. Kalau orang bule di sini biasanya manggilnya Muhammad. Kalau teman-teman kita Agus. Saya di sini sekarang kerja di City Council Birmingham, pembantu sekretaris. Istilah di clerical assistant. Dulu pernah mengambil studi Islam di Birmingham University, master. Sementara keluarga sedang ada di Indonesia dan kalau ada kesempatan kembali lagi ke sini dan mudah-mudahan bisa melanjutkan. Bapak-bapak sekalian, baiklah, setelah usai perkenalan tadi, kita masuk pada acara inti, yaitu ceramah agama yang insya Allah akan dibawa oleh Ibu udah selesai. Sebentar kita tunggu. Oh iya. Sana Kami Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala muslimina jasaran wahida wa ja'ala rabbikan fima bainana al-muslimina wal muslimat di Birmingham. Nusyatta Rahmatan Islamiyah mungkin min Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah atau Persis wa kadzalika min syatta al-ahzab min Partai Keadilan Opan wa PBB. Insyaallah wahadana imanan wa tauhidan wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadan. Amma ba'd.
وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat sekalian, dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa hadir silaturahmi di tengah ikhwan dan akhwat, dan ini merupakan satu anugerah dan penghargaan yang hanya Allah saja insya Allah yang bisa membalasnya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya hadir atas undangan kibar dan ikhwan sekalian, dan diamanati untuk menyampaikan sedikit hal dan tausiah yang saya rasa adalah untuk diri saya terutama yang masih baru dalam keislaman, dan mudah-mudahan apa yang nanti kita diskusikan akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa kota yang alhamdulillah kemarin saya diamanati, sudah di Leeds, kemudian di Sheffield, kemudian sampaikan ke Edinburgh, sampaikan ke Newcastle dan Glasgow serta Manchester, Loughborough, dan hari ini sampai di Birmingham. Tadi malam juga di Nottingham, hampir sebentar. Di beberapa kota saya diminta untuk berbicara dengan topik yang sesuai pesanan. Ada yang tentang perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, demikian juga tantangan Islamic Banking and Finance, serta ada etos kerja, termasuk juga mungkin produktivitas dan kaitannya dengan kehidupan keilmuan dan kehidupan bisnis kita. Dalam kesempatan sore hari ini saya ingin membawakan satu topik yang berkaitan dengan syukur dan produktivitas. Insya Allah nanti jika ada kaitannya dengan ekonomi dan dengan zakat dan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan keuangan syariah di tanah air, dengan senang hati mungkin insya Allah saya ingin mendiskusikannya. Saya akan mencoba untuk membagi dua. Pertama mungkin sampai maghrib nanti saya akan menyampaikan sedikit presentasi, kemudian setelah maghrib berjamaah kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Tadi saya sudah diperkenalkan, sebenarnya itu kepanjangan, dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada tahun 1984 kurang lebih itu merupakan satu turning point dalam kehidupan saya, di mana pada tahun tersebut alhamdulillah saya yang terlahir di keluarga yang non muslim. Kebetulan ayah adalah seorang pendeta Konghucu, kemudian abang juga ada pimpinan gereja Pantekosta Protestan. Di rumah itu ada satu kebijakan yang ini merupakan tantangan kita bersama. Ayah saya mengatakan bahwa Antonio, kamu bebas untuk memilih agama apa saja, baik menjadi Buddha silakan, Hindu juga silakan, Katolik silakan, Protestan juga nggak apa-apa, bahkan untuk menjadi ateis pun tidak menjadi masalah untuk ayah selama kamu tidak memeluk agama Islam. Nah kata saya, ya mengapa Islam tidak boleh dipilih? Jawaban beliau, Antonio, apakah kamu tidak lihat siapa yang terbelakang di beberapa belahan dunia ini? Kalau kamu lihat di Sudan, maka hampir semua adalah Muslim. Kalau kamu lihat yang
terbelakang pendidikannya di Bangladesh, mereka adalah Muslim. Siapa yang perang antara Iran dan Irak, dua-duanya juga Muslim. Siapa yang suka diisukan membajak pesawat juga Muslim. Siapa yang suka korupsi di BUMN, departemen disumpahnya pakai Al-Quran, mereka adalah Muslim. Termasuk siapa yang suka mencuri sendal dan sepatu waktu tarawehan juga adalah Muslim. Saya agak sulit untuk mengatakan ayah ini adalah Al-Qurannya, sudah terkodifikasi rapi. Ini adalah hadisnya, sudah terstruktur yang sahih, yang hasan, yang dhaif, yang maudhu. Nah, tetapi ketika Islam itu tidak hadir dalam kehidupan keseharian kita, Islam hanya kita lokalisir dalam kehidupan ibadah kita, dan itu pun ternyata sangat-sangat sedikit. Kalau misalnya kita sholat satu hari, sholat kita berapa menit sih satu kali? Sekitar 5 ya. Kalau ada masalah mau ujian jadi 10 lah plus doa. Jadi kalau seandainya 5 menit kali 5 berarti 25 menit. Alhamdulillah sudah kita Islamize. Tapi ketika kita mencari fulus, nah di Jakarta itu mencari fulus, pagi-pagi kita keluar jam berapa? Kalau rumahnya di Tangerang dan di Bekasi itu bisa jam 6 kali. Bahkan beberapa tempat jam 6 udah macet itu. Mungkin kita keluar setengah 6. Jadi dari mulai jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jam 6 udah pulang belum? Belum ya? Biasanya dari jam 7. Oke. Nah hampir sekitar 14 bahkan 15 jam kita mencari fulus. Pertanyaan saya, selama 15 jam itu lebih dekat kepada ajaran Rasul atau lebih dekat kepada ajaran Yahudi? Subhanallah, tampaknya dalam 15 jam ini kita seolah-olah menjadikan Islam itu sebagai sesuatu yang tidak hadir dalam aktiviti tijarah kita, tidak hadir dalam aktiviti banking kita, absen dari capital market, absen dari asuransi, absen dari kegiatan ekspor impor, absen dari multimedia, dan absen dalam banyak hal, sampai nanti kita istilahnya kalau ada tetangga kita yang meninggal dunia, baru kita kumpul bareng dan sedikit membaca Yasin, itu pun kita pilih-pilih. Kemudian jikalau para pejabat itu Islamnya muncul ketika dia dilahirkan dan ketika dia nikah, ketika dia pensiun. Tapi ketika menjabat Islamnya hilang, nanti kalau sudah pensiun baru hadir lagi. Itu merupakan satu fenomena yang sangat-sangat banyak. Nah, makanya apa yang kita ikrarkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kata Allah, itu ikrar kamu bohong besar. Karena kita berikrar sungguhnya sholat saya, ibadah saya, bahkan hidup dan mati untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Islam kita itu hanya mewarnai 25 menit dari kehidupan kita, sementara 23 jam sekitar 35 menitnya itu kosong dari nilai-nilai syar'i. Nah disinilah mungkin ketika ayah mengatakan demikian, makanya Islam tidak mampu saya tunjukkan bahwa it is a very beautiful system, this is a comprehensive and holistic way of life, karena itu kebanyakan adalah teori semata. Kalau saya ditanya what is the biggest obstacles on the way of Islamic dakwah, jawabannya banyak sekali. Bisa kita kekurangan uang, bisa kita kekurangan fasilitas transportasi untuk mengirim para ustadz, kita kekurangan buku,
kita kekurangan Indomie seperti hanya saudara-saudara kita menyerang dengannya, kita kekurangan medical assistant, kita kekurangan tenda, dan kita tidak punya networking yang cukup rapi. Itu semua kendala, dan mungkin masih banyak lainnya. Tetapi di atas itu semua ternyata ada satu kendala yang lebih besar, yaitu the bad examples of Muslim society, the bad example of Muslim ummah. Sehingga ketika kita mendakwahkan Islam ke non-muslim, mereka tidak melihat Islam sebagai satu choice dan alternatif. Ini merupakan tantangan yang misalnya saya hadapi di lapangan langsung. Ketika first generation of Chinese, katakanlah seperti Lim Sulyong atau James Mukhtar Riyadi, itu mereka mungkin kalau tidak Buddha, Konghucu. Tapi pertanyaannya, ketika mereka punya anak dan punya cucu, seharusnya mereka itu bisa memilih. Pertama, memilih Kristen, memilih Buddha, Konghucu, atau memilih Islam. Yang lebih dominan mungkin antara Kristen dan Islam. Mengapa mereka lebih tertarik kepada Christianity daripada Islam? Padahal kalau kita melihat pattern di beberapa negara, biasanya Chinese itu mengikuti agama mayoritas. Jikalau di Filipina mereka menjadi Katolik, jikalau di Thailand mereka menjadi Buddha, di Amerika mungkin bisa mengikuti Church of England, tapi di Indonesia tidak banyak menjadi Muslim. Nah, kebetulan saya aktif di PT dan Yayasan Karim Oy. Mungkin yang convert ke dalam Islam itu dalam beberapa tahun terakhir ini tidak lebih dari sekitar 125.000 atau mencapai sekitar 150.000. Nah, tetapi second generation Chinese yang masuk Christianity itu bisa sekitar 3 hingga 4,5 juta. Mengapa Islam tidak menarik? Mengapa Islam tidak menjadi choice? Memang itu adalah masalah hidayah, tapi mungkin the way we behave, the way we present Islam itu tidak menjadikan satu yang menarik hati mereka. Makanya misalnya Syekh Muhammad Abduh dari Mesir mengatakan, Zahabtu ila Eropa fawajatu al-Islam walam ajid al-muslimin walamma raja'tu ila Qahirah wajatu al-muslimin walam ajid al-Islam. Saya, kata Syekh Muhammad Abdul, salah seorang rektor Al-Azhar, Syekh Al-Azhar, saya pergi ke Eropa, waktu itu beliau pergi ke Prancis. Saya mendapatkan nilai-nilai Islam dan pelaksanaannya, tetapi di sini tidak terlalu banyak muslimin. Tapi ketika saya pulang ke Kairo, saya mendapatkan muslimin, tapi sedikit sekali nilai-nilai Islam yang hadir. Oleh karena itulah mungkin ini satu tantangan bagi kita bersama, bagaimana kita menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang indah dan agama yang cantik, seperti yang saya hadapi dengan ayahanda sendiri. Nah, itu introductory. Mudah-mudahan saya diberi kekuatan untuk berdakwah kepada orang tua, dan masih juga banyak orang-orang tua kita yang muslim tapi masih jauh dari nilai-nilai Islam. Nah, bagaimana kita untuk bisa melakukan kegiatan kita dengan produktivitas yang tinggi? Tampaknya dalam Islam itu produktivitas yang tinggi itu bisa didorong dengan 3 hal. Pertama, dengan konsep tauhid, yang kedua dengan jihad, dan yang ketiga apa yang disebut dengan syukur dan sabar serta istiqomah. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah hanya konsep satu saja, yaitu konsep syukur. Kalau kita berbicara tentang syukur, maka terlintas dalam benak kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Nah sesungguhnya alhamdulillahirabbil alamin itu merupakan ungkapan yang paling rendah. Saya sebutkan itu merupakan yang paling rendah dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab syukur itu ternyata memiliki sekitar 5 komponen yang harus kita penuhi. Syukur itu memiliki sekitar 5 komponen yang harus kita penuhi. Pertama, syukur itu adalah hakut tahmid. Apa yang dimaksud dengan hakut tahmid? Hakut tahmid adalah kita percaya dengan sepenuh hati everything belongs to Allah, everything comes from Allah, and everything shall return to Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu adalah milik Allah, datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling dasar diungkapkan dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada Master Islamic Studies. Kalau kita bedah secara gramatikal bahasa Arab, alhamdu itu alif lamnya alif lam lil jinsi atau alif lam lil istighraq. Artinya segala jenis puji, segala jenis keutamaan dan segala jenis keanugerahan itu adalah hanya milik Allah dan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep ini sangat-sangat penting ketika nanti ada kaitannya ketika kita sukses. Kita tidak akan menjadi sombong. Ketika kita fail, kita tidak putus asa. Karena kita punya satu sumber kekuatan yang maha besar. Lain hanya dengan saudara-saudara kita dari Jepang. Ketika dia sukses tidak berhasil, dia langsung harakiri karena tidak melihat ada satu harapan lagi. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan segala jenis puji dan segala jenis keutamaan itu adalah milik aku, itu seolah-olah memberikan satu garansi. Tahu bahnya kalau kita memberikan garansi, misalnya ada lending, ada simpan pinjam. Ketika kita memberikan pinjaman, kita minta kolateral. Apa garansinya? Bahkan itu bisa berupa sertifikat rumah atau bisa berupa ijazah kita. Dalam hal tertentu tidak punya fixed asset kolateral, kita minta personal garansi. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika menunjukkan kekuasaannya, aku ini adalah Rabb al-Alamin. Aku ini adalah pemilik seluruh sekalian alam, pemilik segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, ditunjukkan kemampuan yang tidak terbatas yang dimilikinya. Ini yang bagian yang pertama. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hakut tahmid, hakikat keutamaan dan keunggulan itu adalah milik Allah, itu mengingatkan kita kepada konsep bahwa yang kita terima ini adalah semata-mata amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan kepemilikan hakiki itu adalah milik Allah. Nanti ini kaitannya ketika kita disuruh ngeluarin zakat, sangat berat kalau kita salah menempatkan dasar filosofinya. Seringkali kita mengatakan, Pak Syafi'i, bagaimana mungkin saya sudah bekerja dari tanggal 1 sampai tanggal 30, saya mau akumulasikan aset beberapa tahun, kemudian dengan mudahnya saya harus mengeluarkan 2,5%-nya. Nah, terkadang ketika kita diberitahu seperti itu, kita sadar, tapi sangat sulit sekali untuk keluar. Nah, ini karena yang ada adalah filosofi this is my absolute saving. This is my absolute ownership. This is my own property.
Kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu klaim yang salah. Karena dalam salah satu hadis, dalam satu ayat ditegaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Bagaimana kamu mungkin bisa mengklaim itu sebagai my own property, dan ketika aku minta itu susah sekali keluar, diri kamu sendiri pun itu adalah milikku. Tidaklah kamu lihat ketika kamu dilahirkan oleh ibu-ibu kalian, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, ketika kamu dilahirkan oleh ibu, itu dalam keadaan zero infrastructure. Ibu-ibu di belakang yang sangat paham bagaimana ketika melahirkan anak-anak, dan ketika kita juga dilahirkan sama. Kita hadir ini, kata Allah, la ta'lamuna syai'a, you know nothing. Kita tidak mengetahui apapun. Nah, sengaja Allah tidak mengatakan dengan redaksi tidak memiliki apapun, tapi Allah memilih redaksinya tidak tahu apapun. Kenapa? Karena sebelum kita memiliki sesuatu, kita pasti tahu dulu. Sebelum kita punya handphone, tahu dulu apa kegunaannya. Sebelum kita punya kamera, kita tahu dulu apa kegunaannya. Sebelum kita punya mobil, tahu dulu di mana tempatnya, apa kegunaannya. Nah, saat kita lahir, kita tidak memiliki apapun, bahkan tidak tahu apapun. Tidak tahu nama ibu kita siapa, tidak tahu nama ayah kita siapa, tidak tahu di rumah sakit mana kita dilahirkan, bahkan tidak memiliki nama selama 7 hari, 7 malam. Kita itu tidak bernama sampai ayah kita ngasih nama, dan betapa banyak yang telat ngasih nama. Nah, dalam keadaan yang zero besar itu, kita tidak bisa bangun, tidak bisa makan sendiri. Dalam keadaan yang merah itu, Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Bayangkan kalau seandainya kita diletakkan di tempat tidur, ibu misalnya lagi ke kamar mandi, pembantu sedang masak. Tiba-tiba ada bantal yang jatuh dari atas lemari menutupi hidung kita selama 15 menit. Maka kita pun sudah lewat. Tapi alhamdulillah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada satu kontrak, ibu kita sudah diciptakan rasa cinta yang begitu besar, ayah juga menjaga, dan semua orang menjadi sayang kepada kita. Walaupun ketika besar mungkin bisa durhaka dan bisa membunuh, bahkan bisa mengusir orang tuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan infrastruktur, baik infrastruktur psikologis, demikian juga infrastruktur material. Dan Allah lanjutkan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, aku berikan kamu mata, aku berikan kamu pendengaran, wal afidah, aku berikan kamu brain, sehingga dengan kombinasi mata, pendengaran, brain, panca indera, kita bisa sekolah, kita bisa jadi sarjana, kita bisa ke Birmingham, kita bisa menjadi officers, kita bisa menjadi kepala bagian, manajer, direktur, doktor, profesor, kita punya salary, kita punya income, kita punya saving, kita punya rumah, kita punya aset, dan kita punya kendaraan. Kata Allah, apakah setelah kamu berkembang dengan semua infrastruktur ini, kamu akan lupa kepada saya? Kata Allah, tidak. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Nah, jadi hakut tahmid, kita benar-benar meyakini segala ini hanya mungkin terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang mengingat kembali bagaimana proses kelahirannya, bagaimana proses pertumbuhannya, insya Allah akan semakin sadar bahwa seorang baru benar syukurnya jikalau dia mengembalikan segala keutamaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur yang pertama. Syarat syukur yang kedua, halalul masdar. Ini ada kaitannya itu dengan banking finance. Seseorang yang bersyukur itu tidak sah syukurnya jikalau uangnya dapat korupsi.
Makanya bapak-bapak, abang-abang saya di sini yang dari departemen-departemen, jikalau memiliki atasan yang melakukan infak ke masjid 5 juta, tolong ditanyakan dari mana datangnya. Sebab jikalau dia memberi ke masjid 5 juta dan korupsi 5 miliar, itu nggak jadi syukurnya, dan tidak sah dan tidak jadi pahala. Kenapa demikian? Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bersih, suci, tidak menerima kesyukuran kecuali dari yang bersih dan suci pula. Kenapa ini tidak sah syukurnya? Tidak sah syukurnya karena dia melakukan satu kemungkaran dan distraction yang cukup besar. Kemudian di sebelah sisi yang lain dia mencoba untuk menutupinya dengan melakukan infak dan melakukan sedekah. Mungkin jikalau korupsi 5 miliar, infaknya 6 miliar, masih lumayan ya. Tidak mungkin 1 miliar. Tetapi yang ada sekarang itu dia melakukan satu pembobolan negara dalam jumlah yang sangat besar, dan dia mengucurkannya sangat sedikit. Saya melihat ini bukannya syukur, bukannya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru merupakan upaya public relation. Berupaya menciptakan satu image building bahwa dia itu adalah dermawan dan filantropis untuk memungkinkan dia melakukan korupsi lebih besar lagi. Karena di masyarakat dia dianggap sebagai filantropis. Nah makanya yang paling berbahaya adalah jikalau kita merasa sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara bagian dari income kita itu ada yang nggak halal. Nah berbicara tentang halal, ternyata ada minimal 2 jenis, jikalau tidak 3 jenis. Ibu-ibu ada yang bisa membantu saya, ada berapa jenis halal? Yang paling mudah untuk ibu-ibu dan bapak-bapak juga adalah halalun bizatihi. Artinya halal secara zatnya. Itu yang paling gampang kita lihat. Jadi jikalau makanan itu tercampur dengan sesuatu, mohon maaf, dari daging babi atau dari daging anjing atau ada alkohol, kita dengan sangat mudah untuk mendeteksi bahwa ini tidak halal. Oke. Misalnya kalau ibu-ibu alhamdulillah baru pulang dari Birmingham ini, kemudian ada tetangga yang mengatakan, alhamdulillah ibu dan bapak sudah selesai tugas sekolahnya di Inggris dan sekarang pulang, ini ada ala kadarnya dari kami. Kemudian datang ke rumah kita satu mangkok besar berisi sop, tapi nauzubillah sopnya terbuat dari daging babi. Maka seluruh rumah pun akan jijik. Bagaimana mungkin kamu ini datang kepada saya dengan satu sop babi? Kita pun tahu bahwa itu adalah haram bizatihi atau bi'ainihi, haram secara ainnya. Tapi seandainya si bapak kembali, apakah itu kerja di BPK atau di Depko atau di PLN atau di proyek-proyek, melakukan satu manipulasi proyek dan secara sadar dia melakukan satu penggelapan, kemudian dibawa pulang oleh ibu, dimasak jadi sayur asem, sebagian jadi tempe dan sebagian jadi tahu, dihidangkan di depan keluarga. Di mata itu adalah sayur asam, tetapi di sisi Allah hukumnya tidak berbeda dengan semangkok daging babi tadi. Kenapa? Yang satu haramun bizatihi, haram karena zatnya, bi'ainihi karena ainnya. Yang kedua haramun bihukmihi, haram karena hukumnya. Nah haram karena hukumnya ini banyak juga. Ada yang pertama thoriqatu kasbihi, cara mencarinya.
kita bisa korupsi, bisa kolusi, bisa manipulasi, bisa menipu orang lain. Ketika datang hartanya itu juga haram. Bisa juga thoriqatu sorfihi, cara kita membelanjakan. Dan yang ketiga, thoriqatu akdihi, cara transaksinya. Bisa kelibet dengan riba. Oke. Nah, ini adalah satu permasalahan yang sangat besar. Apa yang dimaksud dengan riba adalah segala transaksi, terutama transaksi finansial, yang bertentangan dengan ketetapan hukum muamalah yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini bisa menyangkut banking, bisa menyangkut capital market, bisa menyangkut insurance, bisa menyangkut derivative transaction, dan bisa menyangkut jual beli forex dan lain-lain. Seandainya kriteria syariah tidak terpenuhi, maka dia bisa haram secara thoriqatu aqdihi. Nah, inilah yang sangat berbahaya. Berbahaya nanti kalau seandainya sudah kita bawa pulang terasa seperti sayur asam tadi, kemudian dimasak oleh ibu, dimakan oleh anak kita yang masya Allah lagi kecil, itu akan menjadi tulang, akan menjadi daging, dan akan menjadi otak. Bisa kita bayangkan bagaimana anak kita tumbuh dengan uang yang haram, dengan daging yang haram, dengan tulang yang haram, dan dengan brain yang haram. Maka seperti sabda salah satu hadis qudsi, ja rajulun akbaru ash'ash fadhahara minhu atharus safar faqala ya rab istajib du'ai wa kaifa sa'astajib du'aahu ta'amuhu haramun wa ma'kaluhu haramun wa masyrubuhu haramun. Datanglah kata Kama sallallahu wasallam, kata Rasul dalam mengisahkan satu hadis qudsi, ada seorang yang sudah melakukan satu perjalanan, badannya lesu dan rambutnya kusut, kemudian mengatakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, perkenankan dan kabulkanlah doa saya. Kata Allah, bagaimana mungkin aku akan mengabulkan doanya sementara makanannya haram, pakaiannya haram, dan semua infrastruktur tubuhnya itu haram. Nah, ketika nanti terjadi perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ini juga second dangers. Ketika terjadi perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka masing-masing akan mempertahankan kalkulasi profit and loss-nya, kalkulasi aset dan liability-nya. Anak ketika ditanya oleh malaikat, kenapa kamu makan yang haram? Nah, dia nanti akan berbalik. Saya tidak terima saya dia masukkan ke neraka dengan asumsi saya memakan yang haram, karena saya hanya makan aja apa yang ada di rumah. Oh, kalau gitu saya menuntut malaikat untuk meminta pertanggungjawaban dengan ibu saya. Maka dibandingkan nanti dengan ibunya, dikonfrontasikan, ibu kenapa masak yang haram? Saya juga nggak tahu. Bapak ngasih duit ya saya masak terus asem. Nanti anak, ibu dengan si bapak diaduin 3. Bapak kenapa bawa rezeki yang haram? Nah, disitulah nanti si anak akan membela, si ibu juga tidak mau tanggung jawab karena neraka. Maka nanti akan dilimpahkan kepada si bapak. Nah, disinilah pertanggungjawaban yang sangat-sangat besar yang harus kita pertanggungjawabkan. Mengapa kita membawa rezeki yang tidak halal ke rumah? Makanya ini sebentar lagi mungkin juga Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah pernah mengumpulkan istri-istri para sahabat. Wahai saudari-saudariku, aku baru saja dapat satu wasiat dari Rasul. Hati-hati dengan makanan kalian. Dan tolong, kata Rasulullah SAW, sampaikan kepada kakanda-kakanda kalian, suami-suami kalian, tolong sampaikan tiap hari dan bisikan di telinganya. Jadi jikalau suami Anda akan pergi ke kantor, kata Aisyah, nanti belum kantor waktu itu, coba bisikan dengan penuh keikhlasan di telinganya dan sampaikan seperti berikut. Wahai kakanda, Ananda
anak-anak di rumah dan Adinda insya Allah akan mendoakan Kakanda untuk mendapat rezeki yang lapang dan banyak. Jikalau rezeki itu banyak, kita akan bersyukur dan akan kita tabung. Seandainya rezeki itu pas-pasan, kita coba untuk atur. Tetapi dan biasanya setelah tetapi itu penting, tetapi jangan sekali-kali Kakanda bawa pulang ke rumah rezeki yang haram. Karena jikalau Kakanda bawa pulang ke rumah rezeki yang haram, itu sama dengan memasukkan bara api neraka ke dalam perut Adinda dan perut anak-anak di rumah. Dan Adinda serta anak-anak tidak mampu lagi untuk sabar pada saat itu. Nah, kata Aisyah, tolong sampaikan di telinga suami Anda setiap hari ketika akan berangkat kerja. Terutama mau ke proyek. Oke. Nah, insya Allah seandainya kita sudah saling mengingatkan antara istri dan ini dan suami, kita bisa memprotek untuk tidak masuknya rezeki yang tidak halal ke rumah kita. Saya ingin kesimpulkan, kalau kita mau mengatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua yang masuk ke rumah kita itu harus halal. Dan jikalau kita infak dengan sumber yang haram, itu tidak sah syukurnya. Karena kita melakukan satu destruksi di satu sisi dan kita mencoba kamuflase di sisi yang lain. Bahkan ada yang disebut dengan dosa kolektif. Apa yang disebut dengan dosa kolektif? Dosa kolektif adalah satu dosa yang mempunyai implikasi secara kolektif dan tidak bisa dihalalkan kecuali meminta ridho kepada sejumlah besar manusia. Kalau saya memukul saudara saya, Mas Lukman, atau ada pena Mas Lukman yang saya ambil, atau ada compact disc yang saya ambil, maka insya Allah dengan mengembalikan compact disc itu dosa saya selesai. Oke. Ada seorang yang mencuri ayam, maka dengan dikembalikan ayamnya insya Allah selesai. Tapi jikalau seorang bupati melakukan korupsi bestek irigasi, itu dosanya dosa kolektif. Karena dengan terkorupsinya irigasi dari 5 miliar dia ambil sekitar 20%, maka irigasi itu jadi enggak jadi enggak. Sehingga ada sekitar 10.000 hektar yang kekeringan. Nah, di yaumil qiyamah itu belum selesai pertanggungjawabannya sampai yang 10.000 itu meridhokannya dan dia mengembalikan hak mereka. Karena kata Allah dalam satu hadis qudsi juga, kata Rasulullah SAW, apakah kamu tidak lihat seorang yang berjuang di jalan Allah, pasti dia akan masuk neraka. Para sahabat kaget, bagaimana seorang yang sudah berjihad, mati syahid, dihidupkan lagi, mati syahid lagi, dihidupkan lagi, mati syahid lagi, tetapi katanya dia masuk neraka. Kata sahabat, kenapa? Dia masih punya hutang. Karena kalau dosa-dosa kita wudu kurang, sholat kurang, itu dengan Allah. Tapi jikalau kita ngambil hak orang lain, harus diminta ridhonya dulu. Nah, si bupati ini sudah mengambil hak orang lain, maka dia harus minta ridho kepada 10.000. Itu kalau bupati. Bagaimana kalau gubernur? Kalau gubernur bisa 10 juta, 20 juta. Jikalau kita masuk bagian proyek gubernur, kita juga kecipratan dan kita punya implikasi sekitar 10 juta. Bagaimana jika seorang menteri, dirjen? Bagaimana jika seorang presiden? Maka yang konsep dosa kolektif ini subhanallah very very dangerous. Dan kita agak sulit untuk meminta ridhonya. Karena itu kata Allah itu bukan dengan keurusannya. Kalau dengan saya bisa write off. Tetapi kamu ini sudah memberikan madarat kepada 10,000, 100,000 and even 10 millions and even 200 million orang. Kamu harus minta ridho kepada 210 juta ini. Makanya inilah yang ketika kita tidak peduli dengan halal dan haram itu menjadi sangat berbahaya.
Saya ingin coba akhiri mungkin dalam waktu 5 menit. Setelah itu kita sholat maghrib. Jadi syarat syukur yang kedua adalah harus halal. Yang ketiga itu harus husnul tasarruf. Artinya appropriate allocation dalam kehidupan seharian kita. Dalam istilah yang biasanya harus ada scale of priority. Makanya tidak sah seorang yang bersyukur seandainya dia sudah berbelanja sangat-sangat banyak, tetapi untuk pendidikan anaknya terbengkalai. Istilahnya tidak bisa meletakkan mana yang important, mana yang urgent, mana yang not important dan not urgent. Makanya kalau ibu-ibu datang ke supermarket, seolah-olah semuanya jadi important dan semuanya jadi urgent. Maka troli pun jadi penuh. Kasihan si bapak. Nah, jadi jika kita tidak bisa meletakkan mana yang important, mana yang urgent, itu berarti kita tidak syukur dengan penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk jika si bapak juga membelanjakan yang tidak important dan tidak urgent, contohnya seperti merokok. Mudah-mudahan ini dalam framework syariah ya. Jadi tidak important jelas, rokok itu tidak important. Not urgent tidak juga urgent. Oke, maka dia jika mengatakan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syukurnya belum lengkap. Saya suka ditanya bagaimana sih hukumnya merokok? Katanya hukum merokok itu harus tanya kepada orang yang merokok, jujur, orang yang jujur. Tapi minimum rokok itu adalah kentutnya syaitan. Artinya jika orang yang suka merokok itu, oh maaf, Enggak ada. Di sini nggak ada ya. Mungkin ada tetangga kita, teman kita, paman kita. Kalau orang yang suka dekat-dekat dengan kentutnya syaitan, bayangkan ya kentutnya, kemudian kalau yang suka merokok nanti suka menjilati itunya syaitan. Kentutnya dia itu. Nah bayangkan jikalau kita sih seringkali ngitung-ngitung kalau lamun dikumpulkan kemudian bisa menjadi sesuatu yang berharga. Ironisnya jikalau anak kita mau membeli buku bacaan, ensiklopedia anak yang bagus, sejarah Rasul, bagaimana juga mungkin sejarah pimpinan dunia, itu kita sangat sulit sekali untuk keluar. Kamu kemarin baru beli buku, sekarang beli buku lagi. Tapi jika dia beli Jisamsu, santai aja. Padahal mungkin harga satu buah buku itu sama dengan merokok dia 4 hari. Subhanallah. Nah berarti jikalau kita sudah masuk ini dalam kepada sesuatu yang tidak scale of priority, syukur kita tidak sah. Itu dalam tataran individu dan keluarga. Dalam tataran negara, ketika kita sudah invest dalam teknologi yang subhanallah sangat tinggi, kita sudah investasi dalam yang sangat banyak, memikirkan mega project, tetapi untuk beras kita tidak bisa self reliance. Untuk obat-obatan 70% dari komponen obat kita masih impor, termasuk jarum suntik juga kita belum bisa mandiri, dan begitu banyak komponen-komponen pertanian bahkan termasuk kedelai, tempe tahu kita juga masih luxury karena itu barang import. Kita tidak bisa melihat mana ini yang urgent dan mana yang tidak urgent. Beberapa investasi dan menghabiskan uang APBN sangat banyak itu kita lakukan, tetapi yang menyangkut basic needs, hajat hidup orang banyak, termasuk transportasi, listrik yang terjangkau, kesehatan yang terjangkau, pendidikan yang terjangkau, itu tidak bisa kita lakukan dengan baik. Itu mungkin karena kita sudah agak terlambat ini sholat maghribnya. Yang
3 komponen. Nanti mungkin setelah sholat maghrib saya sempurnakan lagi 2, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin simpulkan sedikit. Untuk memungkinkan productivity yang baik, kita harus mengakui bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sumbernya itu harus halal. Yang ketiga, harus ada skala prioritas. Atau saya lanjutkan aja sedikit lagi. Yang keempat, itu harus i'ta'u haqqil ghair. Harus mengeluarkan hak orang lain dalam bentuk infak, zakat, dan sedekah. Jadi tidak sah syukur seseorang jikalau dalam hartanya masih ada hak yatim piatu dan fakir miskin yang belum keluar, karena dia masih memakan hak orang lain. Yang kelima, dan ini yang sangat-sangat penting, tidak sah syukur kita sampai terjadi namanya aksol intifa atau optimalisasi. Nah, inilah mungkin yang paling urgent untuk kita. Kenapa jikalau kita belum optimum itu belum syukur? Jawabannya karena masih ada infrastruktur, aset, sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kapasitas produksinya hanya 30%. Kalau ibu-ibu nanti pulang, alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membantu Bapak, punya mesin jahit 10, punya komputer 2, punya motor untuk nganterin sana sini 1, punya karyawan 10 juga, dan seorang akuntan. Nah, tetapi dengan 10 mesin jahit, 10 orang karyawan, 2 komputer, seorang akuntan, dan 1 motor, 1 bulan hanya mampu membuat 3 lusin pakaian. Itu artinya gak syukur tuh. Karena masih ada sarana dan infrastruktur Allah yang almost idle. Nah, kita juga ketika kita diberikan alhamdulillah beasiswa, kita punya kesempatan yang merupakan dream untuk jutaan orang bisa sekolah luar negeri dengan beasiswa. Di depan kita ada internet yang free. Kemudian akumulasi resultnya itu tidak seperti yang diharapkan. Maka jikalau masih terlalu banyak kesana kesini, itu berarti kita kurang syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berikan satu ilustrasi, katakanlah dari sisi optimalisasi waktu. Misalnya kalau Bapak dan Ibu sekalian membuka buku sejarah, tidak ada seorang pun yang tidak mengenal Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berapa sih umur biologisnya? Mungkin sekitar 67 tahun. Nah, tetapi karena beliau menulis, beliau membaca, beliau menyebarkan ilmunya, beliau melakukan optimalisasi dari waktunya, maka walaupun umur biologisnya itu 67, dia mampu extend his intellectual life sampai hari ini, dan mungkin sampai yaumul kiamah tetap akan dipakai. Demikian juga tidak ada seorang pun dari kita yang tidak pernah mendengar Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukhari Muslim bukan orang Arab, artinya ketika dia mempelajari hadis harus belajar dulu bahasa Arabnya, karena dia orang Tashkent, orang Uni Soviet. Tetapi alhamdulillah dengan optimalisasi waktunya itu bisa melakukan satu kodifikasi dan menjadikan Sahih Bukhari the second most authentic book after Al-Quran. Padahal pada saat itu belum ada internet, belum ada email, belum ada mesin fotokopi. Artinya kalau seandainya Imam Muslim sebagai murid Imam Bukhari mau menyalin satu hadis, itu membutuhkan waktu sekitar minimum 20-30 menit untuk selesainya 2 atau 3 hadis. Kita dengan fotokopi cuma 2 detik pindah itu satu halaman. Kalau Imam Al-Ghazali kan di Turki Utara,
mau belajar ke gurunya yang ada di Al-Qudus, Yerusalem. Itu jalannya 2 bulan. Dapat 50 hadis, 100 hadis. Kita 100 hadis, 200 hadis cukup di-attach oleh email 2 detik nggak sampai ke sana. Subhanallah. Nah, harusnya dengan infrastruktur teknologi yang ada sekarang, kita bisa melakukan satu optimalisasi yang lebih besar dari mereka itu semua. Makanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, isi Rasul, pernah mengatakan, "Idza tala'at alayya syamsun walam azdad fihi ilman wala amalan wala musahamatan li hadatin fala burikali fitulu syamsi dzalikal yaum." Atau kama qala Aisyah. Jikalau datang satu hari, tapi pada hari itu aku tidak bertambah ilmu, aku tidak bertambah amal, aku tidak bertambah kontribusi untuk umat bangsa dan termasuk untuk diriku sendiri, maka sesungguhnya tidak ada faedahnya terbit dan terbenamnya matahari pada hari itu. Karena aku tidak bisa melakukan optimalisasi dari infrastruktur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadaku. Nah, inilah mungkin belum sah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita belum melakukan optimalisasi, doing at our best, doing the maximum production capacity yang kita lakukan, sehingga jikalau kita nanti berusia 30 tahun itu tidak kalah dengan orang yang berusia 25 tahun. Karena jikalau 30 tahun itu penuh dengan santai, tidak pernah membaca Quran, tidak pernah atau jarang sekali interaksi dengan hadis, tidak pernah concern dengan Palestina, tidak pernah concern dengan Ambon, maka umur kita secara biologis bisa 40 tahun, tetapi mungkin bisa kalah oleh umur yang 25, tetapi setiap hari dia paksakan baca Quran, setiap minggu dia ada hadis, dia mendalami civil engineering atau computer science atau medical science, ada Palestina dia peduli, ada sedikit uang dia kontribusikan untuk Ambon, dan dia menulis, dia berbicara, insya Allah intellectual life atau contribution, accumulation terhadap dirinya, umat dan bangsanya bisa melewati yang 40 tadi. Nah, mudah-mudahan kita bisa dijadikan orang yang bersyukur dan produktif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dengan mengakui bahwa everything comes from Allah, everything belongs to Allah, and everything share return to Allah. Yang kedua, mudah-mudahan jika kita nanti diberi rezeki, semuanya halal, karena infak, zakat dari sumber yang haram itu nggak sah syukurnya. Yang ketiga, kita bisa melakukan scale of priority. Yang keempat, kita diberikan kekuatan untuk memerangi kebakilan, sehingga zakat, infak, sedekah itu keluar. Dan yang kelima, kita diberikan kemampuan untuk melakukan optimalisasi dari yang diberikan oleh Allah. Makanya Rasul senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Jauhkan ya Allah aku dari kelemahan dan kemalasan. Jauhkan aku dari kebingungan dan kesedihan, jauhkan aku dari kebodohan, dan jauhkan aku dari lilitan hutang dan penindasan satu pihak. Nah, yang ingin saya garis bawahi, Rasul berdoa untuk dilepaskan dari kemalasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kita untuk produktif dan bersyukur kepadanya, serta kita bisa melakukan optimalisasi dari keberadaan kita di Birmingham ini untuk pembangunan diri kita dan umat, insya Allah. Saya ingin cukupkan sampai di sini karena kita udah telat sedikit sholat maghrib. Insya Allah setelah maghrib kita akan diskusi dan mungkin bisa melebar ke aspek-aspek yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita lanjutkan kembali. Allahu Akbar.